ya, perdagangan. Ini ya, perdagangan makanan kecil atau snack. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira nih ya, kalau perdagangan itu apa yang spesifik ya. Nah, ini keterangannya wajib pajak ya, NPWP dan seterusnya. Nah, ini sudah ada informasi-informasi yang harus kita waspadai nih ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Metode penyusutannya selalu menurun ya. Kita nggak pakai amortisasi ya. Amortisasi kan untuk barang tidak berwujud ya. Misalnya penyusutan software atau apa sepertinya tidak akan kita pakai ya. Kita pakai penyusutan untuk barang yang berwujud ya. Nah, ini juga kita perhatikan ya supaya kita tidak salah ya, bahwa ini tahun bukunya 2019 ya, dan dia Januari Desember. Tanggal berdiri ya, tanggal terdaftar dan tanggal PKP, tanggal yang sama berarti langsung didaftarkan PKP-nya ya, pada saat yang sama ya. Mungkin dia syarat objektif penyerahan 4,8 belum kelihatan ya, tapi ini tidak dilarang ya untuk secara sukarela langsung daftar sebagai PKP karena dia akan sudah pasti berarti dia akan melakukan penyerahan barang kena pajak ya. Itu adalah syarat objektif ya. Syarat subjektif dia adalah pengusaha ya kan. Dia kan pengusaha nih. Itu syarat subjektif ya. Menurut Undang-Undang KUP, kalau syarat subjektif dan objektif terpenuhi ya, kecuali yang 4,8 ya secara sukarela malah bagus ya untuk mendaftar sebagai PKP. Nanti kalau terlambat ya, kena pemeriksaan ya, pemeriksaan bisa berlakukan mundur status PKP-nya ya, seperti itu. Nah, ternyata dia 2019 sudah nih ya, melakukan penjualan yang sudah di atas 4,8, 15,6 miliar ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya informasi-informasi yang umum dan yang spesifik ya. Nah, di sana ada persediaan awal ya. Persediaan awal barang dagangan. Lalu ada pembelian ya. Ini pembelian impor ya. Jadi ini berarti ini adalah persediaan yang akan diperdagangkan ya. Lalu setelah usaha setahun ya, ada persediaan akhir ya, sisa. Nah, ini ada persediaan akhir barang rusak. Nah, ini ya harus diwaspadai nih informasi-informasi seperti ini nih ya. Tadi di atas sudah ini ya, metode penyusutan. Nanti ini kan akan kita bandingkan nih ya, komersialnya pakai apa komersialnya ya kan? Kalau komersialnya pakai garis lurus ya, nah bisa jadi nanti ada perbedaan nih cara menghitungnya nih. Ya. Nah, ini persediaan akhir barang rusak. Nah, ini nanti efeknya bagaimana nih ya? Informasi persediaan akhir barang rusak nih kan? Apakah akan ada membentuk penyisihan? Nah, penyisihan itu boleh nggak? Nah, seperti itu ya. Apakah akan ada koreksi fiskal positif ya? Kalau depresiasi tadi ya, kemungkinan bisa negatif, bisa positif koreksinya ya. Nah, lalu kita pindah ke biaya-biaya usaha ya. Ini terkait dengan harga pokok ya. Nah, biaya-biaya usaha. Nah, kita lihat ya, kita perhatikan mana yang paling besar. Memang biasanya di biaya gaji ya. Apalagi ini perdagangan ya. Kebanyakan memang yang bekerja manusianya ya, karena barang dagangannya sudah ada di komponen harga pokok ini ya. Dan biasa ini ada transportasi juga pasti besar ya.
Nah, ini kaitannya nanti selain koreksi, apakah ada koreksi fiskal positif ya, ini juga arahnya ke apakah ini ada unsur PPh output ya, objek PPh output. Ya, misalnya kayak ini sewa. Nah, ini harus kita pastikan juga ya, ini sewa kendaraan apa sewa bangunan ya. Nah, di biaya perbaikan pemeliharaan juga ini apakah ada unsur jasa di sini, jasa konstruksi ya, atau jasa maintenance ya, peralatan atau apa ya. Nah, ini juga biaya profesional ya, kemungkinan bisa 21, bisa 23. Nah, di biaya piutang tidak tertagih. Nah, ini ya, bisa dikurangkan atau tidak ya. Nah, ini adalah biaya-biaya komersial ya. Komersial. Nah, nanti kita ini menurut laporan keuangan ini komersial ya. Nanti untuk fiskal difiskalkan ya harus kita ada koreksi fiskal positif atau negatif. Nah, ini penghasilan neto ya. Jadi ini sudah dikurangkan laba kotor dikurangi dengan biaya usaha ya, dapat penghasilan neto usaha. Ternyata ada penghasilan luar usaha ya. Nah, ini juga lagi ya. Ada sewa bangunan ya. Ya, sewa alat. Nah, dividen ya. Ingat ini dividennya termasuk yang kena pajak apa tidak ya? Nanti diperhatikan. Ya. Nah, dan juga dia perhatikan dividen ini akan ada koreksi atau tidak ya. Nah, nanti dibuka nih peraturan PPh Undang-Undang PPh pasal 6 ya, pasal 9 ya. Dividen itu termasuk yang bisa dikurangkan atau yang bisa dianggap penghasilan atau tidak ya, pasal 4 ya. Dia merupakan kalau penghasilan berarti apakah di objek pajak gitu kan? Mungkin dia penghasilan tapi bukan objek pajak ya, bisa seperti itu. Nah, mungkin karena tidak dikenakan ya. Lalu ada jasa giro. Nah, ini juga ya. Dia penghasilan tapi apakah di objek pajak ya? Nah, biasa kan kalau penerimaan dari bank ini kan jasa giro atau bunga itu kan udah final ya, sudah dipotong final oleh bank. Nah, ini juga ya, laba penjualan aktiva ya. Ini kita nanti ini ya, aktivanya apa nih ya kan? Bangunan, kendaraan ya kan? Kalau bangunan juga kan adalah objek pajak final gitu kan? Nah, juga itu nanti yang perlu kita perhatikan ya. Ini lalu selain penghasilan luar usaha juga ada biaya luar usaha, ada PPh 4 ayat 2 ya. Nah, ini ya sudah jelas ini ada sewa bangunan. Nah, dia bayar PPh. Nah, ini juga nanti ini ya bisa dikurangkan atau tidak ini itu kan? Ini kan PPh nih ya kan? Nah, ini juga ada PPh 4 ayat 2 ya dari jasa giro. Nah, ini kan kecenderungan ini kan sudah final sebenarnya. Ya, lalu setelah dibersihkan dari penghasilan luar usaha dan biaya luar usaha, kita dapatlah ini ya laba neto usaha dan luar usaha secara komersial ya. Ini komersial ya. Ini komersial. Nah, untuk di laba usaha fiskal ya kan, kita tahu bahwa harus dikoreksi fiskal ya. Nah, ini semua ya. Ini adalah isian SPT ya. Ini informasi yang ditemukan ya. Ini SPT ya, data SPT ini ya. Ingat ini data SPT bukan hasil pemeriksaan ya. Ini data SPT ya. Harus sudah dibedakan ya. Data SPT dengan hasil pemeriksaan. Nah, jadi wajib pajak juga sudah melakukan koreksi fiskal positif dan negatif ya. Positif dia ada koreksi sumbangan ya. Kita lihat di sini sumbangan. Berapa sih di sini sumbangan? Oh, sumbangan ternyata 23 kan? Tapi dia hanya koreksi 15. Nah, ini juga misalnya nanti kita akan apakah ini kurang koreksinya ya? Wajib pajak kurang atau memang sumbangan yang lainnya itu boleh gitu loh. Boleh dikurangkan ya.
Nah, nah ini kalau koreksi fiskal negatif memang biasanya adalah berarti ini sewa bangunan, berarti ini bangunan milik siapa? Kalau dikoreksi negatif di sini, milik siapa? Ini berarti bangunan milik, Milik perusahaan itu ya Pak. ya milik wajib pajak ya, PT Cemilan ya. Dia merupakan pendapatan final. Nah, biasa salah satu unsur koreksi negatif itu adalah pendapatan final ya. Hanya di sini di SPT kan pasti ada, harusnya kan ada kolom pendapatan final ya. Hanya di sini tidak dimunculkan ini. Ya. Nah, lalu koreksi negatif sudah. Nah, dapatlah penghasilan neto fiskal. Nah, inilah nanti yang menjadi ini ya, untuk kita menghitung pajak terutang ya. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu ada kompensasi kerugian nggak ya kan? Kalau ada kompensasi kerugian harus dikurangkan ya. Ini pasti akan dibuat tidak ada lah ya. Karena kalau misalnya di sini ada angka ya kan, secara pemeriksaan tidak bisa kita terima, tidak bisa otomatis kita terima ya angkanya gitu kan. Kecuali kalau kompensasi kerugian ini sudah pernah diperiksa sebelumnya ya kan. Makanya kalau ada kompensasi kerugian ini biasanya kalau misalnya kita meriksa WP yang rugi, ada kerugian tahun sebelumnya, kita harus minta itu diperiksa dulu tuh supaya kompensasi kerugiannya itu sudah setelah diperiksa ya, bukan laporan wajib pajak gitu kan. Nah, ini mungkin dibuat mudah, tidak ada di sini ya. Jadi inilah yang menjadi penghasilan kena pajak ya. Di kan PPh terutang ya. Nah, ini di sini memang kita tidak diberitahu ya, dia pakai tarif pasal berapa nih ya. Nanti kalian hati-hati saja ya, pelajari nanti kan ada beberapa tarif itu ya, pasal 17 ya kan. Apakah ini pasal 17 yang normal ya? Atau pasal 31E kalau nggak salah ya. Yang untuk omset di bawah 50 miliar ya. Ini kan di bawah 50 miliar nih omsetnya nih, ya kan? Berarti harusnya kan dikeluarkan dulu nih unsur ada dengan formula tertentu ya. Dikurangkan dulu ini apa? Jadi adalah formulanya itu nanti lihat di pasal 31E itu ya, supaya dapatkan angka ini ya. Nah, itu nanti dipelajari saja ya. Nanti nggak tahu gimana keterangan soalnya ya. Kalau kalau ikut aturan sih harusnya dia pakai pasal 31E ya. Tapi ini kalau kita ini pakai pasal berapa nih kira-kira nih? Kalau kita bagi nih, ya kemungkinan dia pakai pasal ini ya. Ini ya ini harusnya kan kalau pasal 17 berarti kan 25% ya. Nah, ini kemungkinan dia pakai pasal 31E ini ya. Ya, jadi mengeluarkan unsur 4,8 miliar. Nanti kita lihatlah rumusnya itu ya di pasal 31E ini ya. Kalau udah pakai pasal 17 pasti di sini 25% ini ya. Jadi ini soal dibuat seperti itu ya. Nah, lalu ada kredit pajak kan sudah dibayar sebelumnya ya. Nah, ini PP 22 berarti dari apa ini? Kredit pajak 22 ini? Asalnya dari mana? Kalau ada dia jadi kredit pajak, kemungkinan dari kita lihat lagi soalnya nih ya. Impor bukan Pak? Nah, ya impor ya. Di sini dikatakan kan ada impor ya. Diimpor. Ya. Jadi ini impor ya. Nah, kalau 23 dari mana nih? Berarti dia apa? Kalau 23 berarti dia kalau punya kredit pajak 23 kemungkinan dia ada memberikan
23 itu terkait dengan penghasilan Pasif, Pak. jasa, ya pasif ya. Misalnya dari apa nih kira-kira ya kalau 23 nih? Dari sewa alat, Pak. Ap- Lagi. Ini ya dari sewa alat ya, betul ya, oke ya. Sewa alat ini kan. Ini kemungkinan ini ada PPh 23 di sini ya, dipotong hasilnya sebesar inilah. Kita nggak tahu tuh rinciannya. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, kalau 25 ini berarti dari ya ini ya, apa istilahnya cicilan ya, cicilan dari tahun sebelumnya lah ya. Ya, ini umum lah kalau ini 25 ya. Nah, ini yang nanti pastikan 22 dengan 23 ini. Ingat ya, ini 22 adalah pajak yang kita bayar ya, bukan yang kita pungut ya. Beda nanti ya. Karena 22 itu juga ada pajak yang untuk industri tertentu kita mungut gitu kan. Sehingga kalau kita pungut artinya kita harus lapor SPT massa pasal 22 ya kan. Nah, kalau 22 di sini yang lapor SPT massanya siapa nih? Kalau impor. Siapa yang lapor SPT massanya? Kalau impor kan yang mungut kan bea cukai, Pak. Nah, ya. Nah, berarti bea cukai juga yang lapor SPT massanya ya. Betul, bea cukai ini di sini. Kalau 23 di sini berarti ini yang lapor adalah Pemotongnya, Pak. pemotong, betul ya. Ini pemotong di sini ya. Yang menyewa alat berarti ya. Nah, kalau 25 ini kita ya. Wajib pajak. Nah, ternyata PPh-nya lebih bayar ya. Ini menurut SPT ya. Menurut SPT. Menurut SPT lebih bayar ya. Nah, nanti gimana menurut pemeriksa ya? Nah, ini ada informasi tambahan. Data pengurus ya. Pemegang saham. Nah, ini kemungkinan memang tidak terlalu akan kita pakai nih ya, kecuali misalnya nih kita ada data tahun sebelumnya ya, ada perubahan pemegang saham gitu kan, berarti ada penjualan pengalihan saham kalau begitu ya kan. Nah, itu pun kita nggak bisa papakan kan, hanya bisa menjadi alket ya, alat keterangan. Nah, ini ada data pemegang saham, ini ada, oh dia melakukan penyertaan modal ya. Nah, di sini nih. Nah, ini yang penting ya. Karena tadi kan kita dapat apa? Dividen ya kan? Betul, ini kan dapat dividen nih. Dari Tunggal Jaya dan Eka Jaya. Nah, kita lihat sekarang kepemilikannya berapa persen. Ya. Kalau dari soal ternyata kepemilikannya 60 dan 40 ya. Berarti ini di atas 25% ya. Pak, yang di bawahnya, Pak. Oh ya, sorry. Betul, betul. Oh, nah di bawahnya ini ya. Nah, berarti ada yang ini nih, ya. Apa? Ada yang di bawah 25% ya. Nah, ini berarti kan di atas 25% ya. Nah, kalau di atas 25%, apa dia? BOP ya, Pak. Apa? Bukan objek ya. Nah, kalau ini kan objek nih. Nah, tapi dia harusnya nih dipotong nih ya kan? Dipotong PP berapa ini? Sama pemotong? Dividennya? 23, Pak. 23. Nah, jadi kemungkinan dia
masuk di sini juga ya. Kita tambahin nih berarti nih. Di sini ya. Jadi kemungkinan ini sewa alat dan dividen ya. Nah, kalian pastikan itu saja ya. Jadi nanti kalau dia belum dipotong ya, kita bisa kenakan tuh ya kan? Kita kenakan tarif umum jadinya dia. Karena kalau dia tidak punya bukti potong nih di sini nih, ya kan? Nah, sekarang setelah kita meriksa nih, ya, nah inilah yang kita dapat pada waktu kita meriksa nih ya. Kita melakukan vouching, pengujian BAPK, inspeksi lapangan lah, wawancara, kita periksa dokumen dan seterusnya. Inilah yang menjadi output pemeriksaan kita nih ya. Ya, ingat ya, ini output pemeriksaan kita ya. Nah, ini disinilah kalian harus benar-benar dibaca baik-baik nanti ya keterangan-keterangan ini. Ingat ya, ini kalau lihat kayak gini ya, ini kan panjang-panjang nih kan. Bacanya saja bisa 5 menit nih, belum ngerjakannya nih ya. Jadi memang kalian harus banyak latihan nih. Ya. Kalau semakin banyak latihan, semakin sense-nya udah terbentuk, kalian langsung bisa ini nih, ngerti, oh ini bisa untuk bahan koreksi, ini tidak relevan dan seterusnya. Nah, misalnya kita mulai dengan A. Di sini dikatakan penjualan di atas sebagian dilakukan kepada bendaharawan ya. Jadi ada bendaharawan ya. Ini nanti kalian pakai stabilo ya, perlulah untuk ditandain lah ya. Pemda DKI ya 200 juta ya. Tim pemeriksa menemukan, nah ini kalau ada bendaharawan ini, ya, sebenarnya lebih kemana nanti ininya? PPN-nya, Pak. Ya, PPN ya. PPN-nya berarti nanti di PPN kita harus ada ini ya, laporan penyerahan ke pemungut ya. Nah, kalau di PPH ya dia ini dianggap sama dengan yang lainnya aja ya, kecuali ada keterangan lain nih ya kan. Nah, ternyata keterangannya ini tim menemukan, nah ini tim menemukan adanya temuan bukti invoice yang belum dilaporkan. Nah, ini ya, temuannya valid nih kayaknya nih. Bukti invoice yang belum dilaporkan oleh wajib pajak kepada PTA sebesar invoice yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oh, sebesar 1 miliar atas temuan. Ini maksudnya dia jualan ke PTA apa beli dari PTA ini? Jual kayaknya, Pak. Harusnya sih jual ini ya. Ini sepertinya kurang pas ini soalnya nih ya. Harusnya dia dilaporkan invoice yang, maksudnya invoice ya, dari PTA yang belum dilaporkan oleh wajib pajak ya. Nah, karena di sini kata-katanya wajib pajak memungut. Nah, berarti ini kan penjualan ini kan, bukan pembelian ya. Belum dipungut PPN oleh wajib pajak ya. Jadi ini saya tidak edit ini. Ini soal dari LMS ya. Kalian kan bisa akses juga nih. Ya. Nah, kita lihat sama-sama aja ya. Kalau tidak logis ya, kalau tidak logis ya, inilah kita perbaiki aja ya kan. Karena di sini ada kata-kata atas temuan tersebut belum dipungut PPN. Nah, berarti ini kalau wajib pajak mengut itu kan pajak keluaran ya. Berarti ini penjualan ini. Berarti ada ini ya. Nah, ini 1 miliar nih, sudah ada koreksi nih 1 miliar nanti ini ya. Belum dilaporkan oleh wajib pajak nih. Sementara di sini nanti arahnya ke PPN ya, kalau bendaharawan ini ya. Berarti harus ada di kolom penyerahan ke pemungut itu totalnya 200 juta ya. Hanya kita nggak tahu ini per bulannya berapa nih, ya kan? Ini kan kayak gelondongan ini. Nah, ini ya, terus informasi berikutnya yang kita temukan ya pada waktu kita mengujian, ada persediaan barang rusak ya. Nah, ini ternyata dibentuk pencadangan ya, ada allowance nih ya, ada penyisihan. Dan jumlah realisasi ya, ternyata sudah direalisasi, barang rusak adalah 7.500.000 ya.
penghitungan harga pokok penjualan atas semua barang adalah yang telah diserahkan dijual kepada konsumen. Nah, ini ternyata dia melakukan ini ya, kata-katanya ini kita kata kuncinya ya, melakukan pembentukan cadangan ya. Nah, nanti pembentukan cadangan bisa nggak ya? Coba kita lihat di atas kan ada keterangan informasi barang rusak tadi berapa tuh? Nah, ini kan 11 ya. Persediaan barang rusak 11, ternyata di sini yang menurut apa? Yang ditemukan pemeriksa ya. Realisasinya adalah 7,5 ya. Nah, ini untuk barang rusak ya. Barang rusak itu baru bisa menjadi biaya ya. Baru bisa menjadi biaya itu kalau dia ada ininya ya, berita acara ya. Hanya mungkin ini dianggap sudah kalau ada kata realisasi ini berarti sudah inilah diakui, boleh diakui ya. Sebesar 7.500.000 menurut pemeriksa, berarti ya yang boleh jadikan biaya cuma 7.500.000. Sementara tadi yang dibentuk penyisian oleh wajib pajak lebih besar ya. Nah, 11.750. Nah, ini berarti kan kemungkinan ada overstating ya untuk biaya barang rusak ya. Jadi kemungkinan akan ada koreksi fiskal positif itu ya dari selisihnya. Ya. Nanti kalian pasti itu sepertinya itu akan keluar ya. Ya, informasi ada barang rusak, barang obsolete ya. Atau barang retur dan ternyata tidak bisa dijual kembali ya. Nah, di sini kata-katanya, ingat kata kuncinya itu harus ada, itu boleh dikurangkan ya kalau dia sudah terrealisasi ya, tidak boleh disisihkan ya. Penyisihan itu kan secara pajak tidak bisa ya, apakah piutang, persediaan barang gitu kan. Kalau dia dibentuk biaya di situ nggak bisa ya, harus yang realisasi. Nah, bukti realisasi apa ya? Harus ada berita acara ya, apakah barang rusak dimusnahkan atau apa. Tapi kalau ternyata barang rusak dijual, jual murah, nah itu beda lagi ya. Berarti dia ada unsur penghasilan di situ gitu kan. Tidak bisa dibiayakan karena dia ternyata dijual gitu kan. Hanya harganya saja yang lebih murah gitu. Nah, itu nanti di ini aja ya, diperhatikan aja nanti soalnya bagaimana. Oke, berikutnya nah, biaya perbaikan dan Nah, biaya gaji ya, biaya gaji ternyata nah ini ya, kayak gini-gini nanti yang harus kalian perhatikan nih ya. Ada iuran BPJS ya. Dibayar perusahaan ya, terus ada ditanggung perusahaan, nah, terus ada tunjangan nih. Nah, ada PPh 21 ditanggung perusahaan dengan tunjangan PPh 21. Ya. Nah, mana yang boleh jadikan biaya, mana yang tidak boleh, ya. Coba siapa coba ini yang berani bisa kasih pendapat nih. Ya. Apa sih bedanya PPh 21 ditanggung? Ini pasti kalian juga harusnya sudah inilah pernah searching nih ya. Ini di pemeriksaan ini sering muncul nih ya, secara praktek ini juga sering muncul nih ya. Beda tunjangan dengan PPh ditanggung ya. Mana yang natura ya, mana yang natura dan tidak bisa dikurangkan, dan mana yang boleh dikurangkan ya. Yang boleh dikurangkan berarti dia nanti akan apa? Juga menjadi objek PPh 21 ya. Ada yang mau kasih pendapat di sini? Kalau tunjangan itu nanti kan bagi yang menerima kan dianggap penghasilan, Pak. Berarti dia nanti boleh dikurangkan. Yang ini ya? Iya, taxable deductible. Ya, betul Ilham ya.
Kalau yang ditanggung perusahaan itu kan natura ya Pak, jadi tidak boleh dibiayakan. Oke, ini natura ya. Kalau ini objek PP 21 nggak yang kalau ditanggung perusahaan? Bagi yang menerima kan bukan itu ya Pak, bukan objek ya Pak. Ya, ini bukan objek ya, karena sebenarnya tidak masuk ke dalam ini ya hitungan tidak masuk ke dalam hitungan gaji ya, tidak menambah gaji gitu kan. Ini langsung pakai duitnya perusahaan gitu kan. Nah kalau ini pasti masuk ke hitungan gaji pegawai ya. Jadi ada penambahan tunjangan PP 21 ya. Ya, berarti ini natura nanti akan kita koreksi. Nah kalau ini iuran BPJS dibayar perusahaan. Ini objek 21 bukan ini? Dan dia boleh dikurangkan tidak? Ini kan tadi menurut Ilham, ini prinsipnya ya. Nah kalau ini bagaimana nih? Ini kan ini masuk ke gaji, ke gaji, menambah gaji pegawai nggak nih? Ini kan iuran BPJS pegawai nih, tapi dibayarkan oleh perusahaan nih. Kan ada juga sih iuran BPJS itu yang dipotong gaji gitu kan. Nah ini ternyata ini dibayar perusahaan ya. Nah ini ya kalau ini juga akan kita anggap natura ya. Dan dia juga bukan objek 21 ya. Ya. Ini natura karena apa? Karena ini kan iuran BPJS atas nama karyawan ini, ya. Ya, karena ini masuk di kolom biaya gaji ya. Tapi ini dia tidak benar-benar diterima oleh karyawan ini ya, tidak masuk ke dalam slip gaji karyawan lah, ya. Nah, kalau ini masuk nih. Nah, kalau bingkisan hari raya? Natura juga Pak. Natura ya. Nah, berarti dia akan begini juga ya. Nah, jadi nanti kita hanya harus dua sisi nanti yang ngerjakannya ya. Di satu sisi dia untuk kepentingan PPh badan, berarti ada koreksi positif ya karena natura, tapi di sisi lain juga nanti di objek 21 ya kita tidak memperhitungkan ya. Ya memang ini ada prinsip ini, tapi ada juga sih dalam kondisi tertentu prinsip ini juga tidak dipakai ya. Itu ada terjadi juga ya, misalnya kayak dividen terselubung seperti itu gitu kan. Ya ini tunjangan, ini ya. Normal ini ya, ini biasa inilah. Standar ya kalau ini tunjangan. Ya. Jadi ingat ya kalau natura dia nanti berarti akan dikoreksi fiskal positif ya. Yang objek 21 dia juga tidak dikoreksi tapi masuk ke dalam juga perhitungan PPh 21 karyawan. Nah, kalau biaya transportasi, nah dikatakan di sini pemeriksa mengatakan ada bukti tiket. Kalau nginap ada bukti kwitansi ya, kalau makan ada bukti bon.
Ya, terus ada uang saku, ya. Nah, sekarang ini standar lah ya. Ini berarti bisa dikurangkan. Nah, ini sekarang uang saku ini gimana nih? Ini objek 21 nggak nih? Uang saku. Objek, Pak. Objek ya? Kenapa ya, Ilham? Objek. Kan uang saku kan bentuknya kayak tunjangan gitu ya, Pak. Kalau dia diberikannya dalam bentuk uang kan dia jadi objek 21 kan ya. Ya. Baik, jadi ya di apa? Ini kan uang saku terkait apa nih kira-kira nih? Kalau lihat dari sini. Untuk keperluan transportasinya, Pak. Iya, keperluan transportasi maksudnya terkait dengan apa nih? Perjalanan apa? Perjalanan dinasnya itu ya, Pak. Dinas, Pak. Ya, ini perjalanan dinas ya. Berarti terkait dengan pekerjaan ini kan? Ya kan? Nah, ini kalau secara ini ya, secara normal ya. Uang saku ini akan habis atau akan ada sisa untuk kita bawa pulang nih? Kalau normal nih. Ini secara logika kan dia kan harusnya habis dipakai lah ya. Ya. Nah, jadi memang di sini suka tricky ya, bahwa ini apakah di objek 21 atau tidak ya. Jadi ini apa? Sudah ada aturan ya mengatakan bahwa uang saku ya terkait dengan perjalanan dinas ini dia ini ya, bukan objek ya. Jadi nanti hati-hati aja ya, bukan objek 21 dia. Ya. Ini kan kayak ibaratnya kan kayak biaya perusahaan saja, hanya pengeluarannya lewat karyawan gitu loh. Ya, untuk dia kalau misalnya dia objek 21 ini harusnya nih dia bisa bawa pulang utuh nih dipakai untuk keperluan dia pribadi gitu kan, untuk kehidupannya pribadi. Tapi ini sebenarnya pengeluaran perusahaan ini kan sebenarnya sama dengan biaya perusahaan ini tuh. Ya, biaya operasional perusahaan lah ini kan, hanya pengeluarannya lewat si karyawan gitu. Ya, jadi karyawan tidak akan dapat untung nih, karena ini logikanya harus habis nih. Ya, jadi dia makanya bukan objek ya. Dan ini memang sih ada pemeriksa juga yang masih anggap dia objek ya, tapi akhirnya DJP mengeluarkan penegasan ya, ada penegasan entah bentuknya apa kemarin itu penegasannya bahwa kalau perjalanan dinas itu ya ada uang saku itu bukan objek 21 ya. Itu sama dengan biaya perusahaan pada umumnya. Oke ya. Dan dia juga boleh dikurangkan ya. Nah, lanjut ya ke biaya operasional kantor terdiri dari rekening listrik dan telepon kantor ya, ini normal. Nah, ini ya biasa ada voucher handphone ya, bagian pemasaran. Handphone dimiliki perusahaan. Nah, ini ya. Ini kalian pasti mungkin sudah dengar ya, masalah hanya bisa diakui 50% ya. Saya nggak tahu nanti nih kesepakatan pengajar gimana ini ya. Ini kalau secara aturan sih kita selalu menggunakan ini ya. Ke 220 nih ya. Tahun berapa lupa saya nih. Tahun 2002 atau berapa ya. Bahwa terkait dengan pulsa-pulsa ini ya, atau juga pembelian handphone ya yang dimiliki perusahaan dan diserahkan ke pegawai itu hanya bisa dikurangkan sebesar 50% ya. Nah, ya. Nah, ini normal ya internet kantor. Nah, ini adalah internet rumah direktur. Nah, ya.
Hati-hati di sini ya kan. Nanti pakailah pasal ayat 1 huruf apa itu ya? Bahwa ini tidak bisa dikurangkan ya. Ini kan keperluan pribadi ini. Nah, ini juga ya. Voucher handphone direktur ya, handphone dimiliki direktur ya. Nah, ini ya. Handphone memang dimiliki direktur, ya kan? Tapi vouchernya dibelikan oleh kantor gitu kan. Nah, apa sih bedanya handphone di sini dengan handphone dimiliki perusahaan dengan handphone dimiliki direktur? Apa efeknya secara perusahaan? Ada pendapat? Yang boleh depresiasi yang mana nih? Handphone kantor ya, Pak? Ya, jadi handphone kantor ini yang ada unsur depresiasi ya. Nah, nah ini ada unsur 50% ya, sama dengan di sini gitu kan. Ya. Tapi bukan dari handphonenya, dari pulsanya gitu kan. Karena kan tidak dipungkiri ya, tetap ada keperluan pribadi yang menggunakan apa? Ada pemakaian untuk kepentingan pribadi ya pada waktu menggunakan handphone ini, tidak melulu untuk kepentingan perusahaan ya. Dan Kep 220 ini ya tahun 2002 kalau nggak salah, ini belum dicabut sampai sekarang ya. Dan wajib pajak cenderung nggak ada masalah ya kalau ini akan ada koreksi di sini. Oke, berikutnya pemirsa mendapatkan ada biaya asuransi ya, ada asuransi kebakaran gedung ya. Berarti dia bayar polis ya, 62 juta. Lalu ada asuransi kesehatan pemegang saham. Nah, kembali lagi nih, ini berarti apa ini kalau ada bayarin asuransi ini ke pemegang saham, ini berarti sifatnya adalah apa? Ada di atas nih ya. Nah, ini yang sama ya sifatnya ini ya, natura berarti dia nanti tidak boleh dikurangkan nih. Ini berarti asuransi apa nih? Kalau asuransi kebakaran. Jenis asuransi apa nih? Nah, ingat ya. Asuransi kerugian ya. Karena di undang-undang itu efeknya apa sih kalau ini asuransi kerugian? Ada yang tahu efeknya? Nanti pas dia klaim itu jadi penghasilan dia, bukan, Pak? Nah, betul ya Donela ya. Ini jadi kalau ada klaim dia merupakan penghasilannya. Tapi kalau asuransi jiwa, asuransi selain kerugian, nah kalau ada klaim dia bukan penghasilan ya. Ingat itu ya. Oke, nah sudah biaya bunga ya. Nah ini ternyata ada biaya bunga yang bukan dari bank nih. Biaya bunga ini ya, bunga pinjaman kepada PT Distribundo. Ada nggak di sini bunga pinjaman ini? Oh ini ada ya. Ada biaya bunga ya ternyata ya. Nah ini ada biaya bunga. Di sini 52 juta. Pemeriksa menemukan angka 48 juta ya.
Nah, berarti nanti ada koreksi fiskal positif berapa juta nih? Ini kalau ditambahkan, oh ternyata ini ya, 52 juta itu rinciannya seperti ini ya. Ada sanksi, ada denda terlambat penyampaian SPT. Ini sanksi administrasi bunga apa nih ya? Nggak tahu nih ya, apakah bunga pinjaman ini atau bunga pembayaran SKP atau STP gitu ya. Ini kemungkinan kalau di bawah ini kan sanksi denda penyampaian SPT ya. Ini kemungkinan ini ada hubungannya ini ya dengan kewajiban perpajakan ya. Ada wajibannya kena sanksi bunga nih ya. Berarti yang bisa dikurangkan yang mana nih? Yang bisa jadi dikurangkan dari penghasilan bruto? Bunga pinjaman boleh nggak? Ya, ini bisa ya. Dikurangkan ini. Ini boleh nggak dikurangkan ini? Nggak boleh ya Pak kalau sanksi. Nggak boleh. Karena apa? Karena sanksi Pak. Ya, sanksi apa maksudnya? Sanksi kan atas kelalaian si perusahaannya Pak. Ya sanksi apa nih? Harus clear nih sanksi nih. Kan bisa sanksi apa? Tilang kah apa sanksi apa nih? Harus spesifik ya. Oh, sanksi di bidang sanksi pajak. Ya itu Ilham, jangan ragu-ragu Ilham ya. Ilham malu-malu Ilham nih ya. Karena ini terkait dengan sanksi pajak ya. Nanti ada di ini juga kan. Nah ini pasal 9 juga nih. Tinggal hurufnya nih, nggak tahu huruf apa nih. Nanti cek ya, pasal 9 ayat 1 huruf apa nih ya. Ini juga sama ya. Oke, biaya promosi adalah pemberian sampel produk ya. Nah, dia biaya promosinya itu dalam bentuk pemberian sampel produk kepada konsumen ya sebanyak 200 box mie instan ya dengan harga jual penjualan 96.000 per box. Margin laba atas produk tersebut sebesar 20% dari harga pembelian ya. Atas sampel produk tersebut telah dimasukkan sebagai harga pokok penjualan. Oke. Nah ini kalian harus hati-hati ya, ini sepertinya soalnya ini cukup ini juga ya. Nyusun kalimatnya ini nggak apa gitu loh ya. Sekarang kalau sampel produk itu gratis atau dibayar? Ya. Kalau kita dikasih sampel ya, itu tester atau apa, kita harus bayar nggak tuh? Enggak. Nah, gratis ya. Nah, ingat itu. Ini kan berarti ada pemberian cuma-cuma nih. Ya. Nah, berarti sebenarnya nanti ini arahnya ke PPN ini ya, pemberian cuma-cuma ya. Tinggal sekarang DPP-nya berapa? Nah, untuk DPP ternyata di sini dikasih keterangan nih ya kan, bahwa harga sampel ini ya, kalau dia tidak dalam bentuk sampel, kalau dijual yang sebenarnya itu 96.000 per box ya. Ini ada 200 box ya. Nah, nanti tinggal dikali. Nah, ternyata ini kan harga jualnya. Baru dari harga jual itu dapat margin atas produk tersebut sebesar 20% dari harga pembelian ya kan. Nah, berarti gimana kita cara mencari DPP untuk PPN nanti? Ya. Nah, berarti kan kita nanti cari harga pokoknya saja, harga pembelian saja ya. Nanti cari dari
96.000 ya, kita kurangi unsur margin 20% ya. Jadi misalnya nanti pakai berarti berapa nih, ya kan? Ya berarti kita bisa pakai ini aja kan. Coba kalau 80/100 ya. Benar nggak nih cara ngitungnya nih? Ya ini ya. Berarti kita dapat nih harga pokoknya ternyata adalah sebesar ini ya, 76.800 ya. Kita tadi ngitungnya tadi 80/100 ya, kali 96.000 ya. Karena memang betul marginnya ini adalah 20% ya. Nah, nanti 76.800 ini akan kita kali dengan 200 box ya. Untuk ini nanti akan jadi DPP ini ya. Pemberian cuma-cuma nih. Ya. Ini terkait dengan PPN ya. Tapi dia tidak menambah omset ya. Dia tidak menambah omset, tapi dia masuk dalam harga pokok ya. Karena memang ini penyerahan barang gratis ya, tapi nanti dari PPN harus dibuatkan faktur ya. Nah, ingat ini ya. Kata-kata pemberian sampel. Nah, ini kan pemberian kan, bukan penjualan sampel ya, di pemberian gratis. Ya, tidak masuk omset, tapi masuk KPP ya, tapi secara PPN harus dibuatkan faktur ya. Nah, berikutnya informasinya ada biaya perbaikan pemeliharaan ya. Ini terkait dengan jasa parkiran motor ya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan merupakan pembayaran jasa parkiran ya. Pembayaran jasa parkir ya ternyata ya, bukan memperbaiki, bukan jasa konstruksi ya. Ini kayak bayar biaya parkir ini ya. 7.500 harus untuk handphone perusahaan. Nah, semua pemberi jasa adalah perusahaan dan memiliki NPWP. Nah ini ya, ingat ya kata-kata memiliki atau tidak memiliki NPWP ini harus dipastikan ya. Karena nanti itu akan berpengaruh ke tarif ya. Ada yang 120% untuk 21. Lebih tinggi 20% untuk 21, dan ada lebih tinggi 100% ya untuk pasal 23 ya. Ingat itu ya. Nah ini ada ini biaya perbaikan. Nah ini 500. Nah ini juga. Nah ini ada 500.000 untuk handphone ya. Berarti ini kan tadi di sini nanti ya biaya perbaikan dan nah ini ya. Ternyata di sini ada 500.000 ya untuk handphone. Nah ini kembali lagi ya, kalau handphone berarti nanti dia kita perhitungkan 50% lagi dari sini nih ya. Ya. Di handphone itu yang 50% bukan hanya dari pulsa, tapi juga dari perbaikan juga ya. Harus ini ya, cuma 50% yang bisa diakui gitu. Ya, selain pulsa juga biaya perbaikan. Nah, lalu ternyata biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan untuk tujuan perpajakan ya setelah dihitung ya. Apakah dihitung oleh
setelah dihitung oleh pemeriksa ya. Ini pemeriksa yang menghitung ya. Dia didapat 31.256 313 nih. Ya. Sementara di sini wajib pajak mengaku secara real penyusutan itu adalah 47 juta ya. Nah, berarti kalau begini nih akan ada koreksi fiskal positif atau negatif nih? Secara komersial 47 juta, secara fiskal biaya penyusutan menurut pemeriksa 31 juta nih. Ya, kalau biaya yang menjadi semakin kecil itu menguntungkan atau tidak secara fiskal? Kalau menguntungkan berarti koreksi fiskal positif. Ya, kalau menurunkan penghasilan kena pajak menjadi koreksi fiskal negatif. Ini berarti koreksi fiskal apa nih? Positif. Positif ya, karena dia biayanya semakin kecil ya sebesar ini ya. Ini ya nanti perhatikan ini ya untuk penyusutan berarti nanti akan ada nih ya. Koreksi fiskal positif ya. Nah, ini benar-benar diperhatikan baik-baik ya soalnya ini. Nah, informasi berikutnya hasil wawancara dengan terhadap pos piutang tak tertagih. Nah, ternyata diketahui jumlah piutang usaha yang kemungkinan ya. Berarti ini kan sudah realisasi nih, kemungkinan sudah mentok nih ya, tidak dapat ditagih sebesar 25 juta ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di atas ini terkait dengan ini ada penyisian nggak di sini? Nah, di sini ternyata dia mengakui sebesar ini kan, dia mengakui sebesar ini ya, 45 juta ya. Sementara menurut pemeriksa yang bisa realisasi itu sebenarnya cuma 25 juta ya, yang benar-benar bisa dihapuskan ya. Berarti kembali lagi nih, koreksi fiskal positif atau negatif nih? Ya. Berarti dia mengakui biaya piutang tidak tertagih terlalu besar ya. Jadi ini akan sama nih. Ya, ini tadi ada yang belum kita masukkan di sini ya. Ini istilah ini masih kasar-kasar dulu ya. Sebelum kalian pindahkan ke kertas kerja, nggak apa-apa kalian coret-coret dulu di sini gitu kan. Nanti waktu pindahan ke kertas kerja sudah gampang lah. Ya, taruh aja di sampingnya sini gitu kan. Supaya kalian tahu ya koreksi fiskal positif itu dari pos biaya apa gitu kan. Nanti coret-coretnya seperti itu aja ya. Informasi berikutnya apa nih? Disebabkan pelanggan pindah alamat, dan tidak dapat ditentukan lagi oleh. Oh, ini maksudnya ini masih terkait dengan K ya. Jadi wajib pajak sudah memenuhi syarat ya untuk mengakui ini ya. Akan ada menurut pemeriksa penghapusan piutang itu ya yang bisa direalisasi sebesar 25 juta ya. Sementara penyisian lebih besar ya. Oke, nah langsungnya ada biaya pajak ya, sanksi. Nah, ini boleh dikurangkan nggak nih biaya pajak nih? Tadi kita sudah bahas di atas tadi nih. Tapi ini bukan pajak, ini pajak ini ya yang lain ya, biaya materai ya.
PBB dan PKB ya, pajak kendaraan bermotor, dan sanksi kendaraan motor. Boleh nggak dikurangkan nih? Itu yang nggak boleh dikurangkan cuma yang bagian sanksinya, Pak. Tapi kalau yang biaya materai, PBB, pajak kendaraan bermotor boleh, Pak. Ini sanksi tidak boleh. Kalau nggak salah, nggak boleh, Pak. Biasa kalau nggak boleh itu apa ya alasannya ya, Ilham? Eh, Kan biasa kan ada reasonnya juga lah ya kalau misalnya ini secara ini kenapa boleh apa? Boleh dikurangkan ya karena dia apa nih? Ya, dia bukan ini ya. bukan pajak penghasilan. Ya, bukan PPh ya. Bukan PPh yang terutang ya, ingat ya, yang terutang kepada WP ya. Jadi nggak semua PPh itu, jangan sampai nanti PPh output pun masuk ya. Ya ingat ya kalau ada PPh output itu juga apa boleh kalau apa nggak boleh itu kalau PPh ini ya, PPh yang terutang kepada wajib pajak ya. Nah jadi ini, nah kalau apa PPh, kalau PPh ya dan sanksi tidak boleh ya, tidak boleh dikurangkan ya PPh dan sanksi ya. Nah itu aturannya seperti itu ya. Nah sementara kalau di luar ini sepertinya memang tidak ada larangan sih ya, atau pajak daerah, pajak ini ya, baik sanksi maupun apa pokoknya itu boleh dikurangkan ya. Memang kalau kita mau ini ya mau menafsirkan ya, sanksi itu kan kesalahan itu ya kan, kesalahan wajib pajak, harusnya kan dia tidak jadi biaya, tapi sepertinya karena ini pajak ini kan di luar ini kita ya, di luar apa, di luar PBB juga kan tidak murni kita yang ini ya, yang apa mengadministrasikan gitu. Jadi kemungkinan ini boleh dikurangkan semuanya ya. Ingat ya, ini semua di luar PPh itu boleh dikurangkan ya. Bahkan kalau kayak pajak daerah itu sampai dibuat penegasan tuh ya sama Dirjen Pajak. Pajak daerah, hotel, restoran itu boleh dikurangkan dari sebagai pengurang penghasilan bruto gitu ya. Nah, sumbangan ini ternyata informasinya untuk korban banjir ya, 23 juta ya. Sementara yang sudah yang dicatat sebagai biaya sumbangan 23 juta. Sementara wajib pajak sudah melakukan koreksi fiskal 15 juta gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya ini wajib pajak kurang nih. Ya. Karena ternyata 23 juta itu benar-benar sumbangan ya, meskipun untuk kepentingan kemanusiaannya memang kita tidak berpikir secara peraturan pajak ya, kita mengabaikan itu dulu ya, kecuali memang ada peraturan pemerintah ya yang membolehkan ya, bahwa pengeluaran sumbangan ini bisa di ini ya. Karena ini kan, kalau ini insidentil juga kan, kalau kasus di sini nih, ada apa, korban banjir ini kan, insidentil. Artinya sebenarnya tidak wajib bagi perusahaan ya gitu-gitu kan, tidak wajib. Kalau dia wajib, nah ini mungkin bisa jadi pengurang ya. Nah kalau wajib itu biasa kan harus ada aturannya. Ini kan tidak wajib nih, ini yang sukarela. Secara pajak akan dikoreksi ya. Wajib pajak cuma ngoreksi 15 juta kan, berarti kurang koreksi nih ya. Berarti nanti akan ada koreksi berapa juta tambahannya untuk koreksi positif? 8.
Betul, 8-nya Donella ya. Oke, terus ada jasa profesional. Ini ternyata jasa konsultan ya. Konsultan pajak 1 tahun ya. Ini normal ya. Nah, ingat ini ya. Nah, ini kalau ini nih objek apa nih? 21 apa 23 nih? Kalau lihat dari namanya nih. Tapi di sini kata-katanya milik pribadi ya. Jadi kacau nih. Padahal di sini kan konsultan Budi dan rekan ya, milik bersama lah. Ini kalau secara badan ini masuk kategori apa nih? Jenis status badannya nih. Ada yang tahu ini? Apakah PT atau firma atau CV ini? Firma ya, Pak. Ya, betul ya, ini firma ya. Jadi firma itu kan sebenarnya badan kan, hanya di sini ada kata-kata milik pribadi gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu nih maksud pembuat soal nih. Kalau firma ya firma saja ya, milik pribadi ya namanya jangan begini mestinya nih. Ya, dan nah ini agak kurang jelas juga nih ya. Karena ini arahnya nanti ke apakah ini objek 21 atau 23 ya. Tapi itu karena nanti juga akan beda tarifnya kan ya. Kalau 23 kemungkinan cuma 2% ya. Kalau 21 ya bisa 2,5% kan, 50% dari 5% ya tarif terkecilnya dan juga 50% ya. Malah kalau dia ngomongin pribadi ini malah lebih besar nanti ini dipotong pajaknya nih. Ya. Tapi ini kecenderungannya kalau ini nanti arahkan bahwa ini adalah WP badan ya. Jadi hanya dipotong PP 23 nih. Karena ini adalah firma ya. Nah, sewa dirinci. Nah, ini ternyata di split ya, sewa ada gedung ya. Ini kembali lagi ya, ini 4/2. Ini 23 ya. Dan ini adalah biaya ya, bukan pendapatan ya. Biaya lain ya ini, nah ternyata ini ada entertainment. Ya. Nah, oke ya, terus ini, nah ini ya ternyata keterangan lain ya. Nah ini ada biaya buruh dibayar harian. Biaya buruh dibayar harian ya. Ini 5 juta ya. Nah ini apakah dia akan masuk ke dalam objek 21 kah? Nah ini kita cek juga nanti kalau 21 itu bagaimana nih kalau yang upah-upah harian ini kan ada batasnya tuh ya. Jadi kalian bisa juga nih cek-cek peraturannya nih. Kalau dia di bawah PTKP ya bukan objek ya. Keterangan lain wajib pajak punya API ya. Sekarang ini kayaknya API sudah nggak dikenal ya. Sekarang orang sudah pakai apa itu ya istilahnya. Ada istilah bukan API lagi sih yang umum ini sekarang. SSO, single kayak gitu-gitulah. Nah ini ya keterangan mengenai impor tadi ya. Nah ini mungkin arahnya ini dia kan punya API kan ya. Berarti kalau punya API berapa tarifnya di sini? Ini nilai impornya. Ini nilai impor ya. Berapa persen tarif impor? PPh impor? Kalau punya API? 2,5% kalau nggak salah. Ya, 2,5% ya. Jadi kita kalikan semua nih.
Tadi di atas berapa ya diakui PP 22-nya ya, kredit pajak? Banyak sekali 50 juta. Ini kredit pajak kan PP 22 ya. Padahal ini katanya, oh ini mungkin ya. Oh ini nilai, sorry salah ya berarti ya. Ini bukan nilai impor ya. Ini nilai PP 22 berarti ini ya. 50 juta ya. Dan ini sudah dikonfirmasi dan ada ya. Jadi ini nggak ada masalah, berarti ini bukan nilai impor ya. Oke, berarti sudah confirm ya PP 22-nya confirm ya. 3 itu artinya atas dividen ya. Untuk Eka Jaya dan sewa alat tadi ya. Jadi totalnya itu 1.250.000 ya. Untuk dividen ini. Dan juga sudah dikonfirmasi ya. Jadi aman nih, kredit pajak sudah aman nih. Terus ada penjualan tahun 2018 ya. Ini tahun sebelumnya ada 14 miliar, nggak tahu tujuannya apa nih. Oh, terkait dengan PPh mungkin. PP 25 yang telah dibayarkan selama Januari Desember ya. Oke, sudah aman juga ini ya, confirm ya. Jadi kredit pajaknya cuma sudah confirm ya, 22, 23 dengan 25 sudah confirm ya. Nah, ini ada terkait dengan data piutang usaha ya. Saldo, penerimaan dan pelunasan. Nah, ini berarti nanti arahnya untuk ini ya, apa oke ya, jadi ini tadi impor, partai 2 deposito. Nah, ini berarti kalau ada pengujian ini ya terkait dengan harus piutang ya kalau diperlukan ya. Ya. Nah, ini kalau pengujian dengan harus piutang ya berarti piutang akhir nanti kan ditambah dengan pelunasan dikurangin piutang awal ya. Nah, ini nanti bisa harus piutang untuk berarti untuk apa nih? Menguji omset ya. Oke, harus ada ini tadi sudah ya 23 piutang tidak tertagih. Informasi terkait penjualan ya. Oh ya, nanti ini termasuk ini nanti ya. Piutang tidak tertagih kita perhitungkan juga nih untuk apa? Menghitung arus ya. Untuk ditambahkan ya. Ini kan sudah tahu kan kemarin rumusnya kan ini kan ada kan ya. Nah, terkait dengan temuan pemeriksaan. Oh, kalau dapat temuan koreksi 212342 dikenakan di bulan Desember saja ya, di masa Desember. Data SPT massa yang dilaporkan oleh perusahaan sebagai berikut. Ringkasan objek. Oh, ini 21. Ya.
Nah, berarti nanti ini kita hubungkan dengan ini ya, ekualisasi juga ya, ekualisasi dengan unsur-unsur biaya yang terkait dengan objek 21 ya, untuk nyari koreksi di sini ya. Kalau nanti ada, kita taruh semua di masa Desember, SKP-nya gitu maksudnya kan, not hit-nya. Masih banyak ini. Kita udah tinggal 15 menit nih. Nggak terasa ya. Gak usah break ya, langsung lanjut aja ya. Tanggung ya. Oke ya. Kita nanti berhenti 5-10 menit sebelum ini lah, karena harus untuk menyelesaikan 5 menit lah untuk menyelesaikan administrasi. Jadi kita 10 menit lagi nih. Ada pertanyaan nggak nih? Ini ada yang nggak buka kamera nih, tetap posisi di ini nih ya, monitor ya. Rona Susan, ini Mikael Pasaribu, Widya Wulan, Mika ini, Haris. Wah, Mika Siap, langsung Pak. buka Mika. Masih Pak. Oke ya, yang penting nggak ada masalah. Masih. Sambil ngopi-ngopi, sambil nonton Copa America mungkin nanti tadi ya. Siapa yang menang tadi? Peru apa Kolombia tadi? Nggak ada yang nonton? Waduh, nggak ada yang nonton ya. Nontonnya Euro, Pak. Besok ya? Apa nanti malam ya? Oke ya. Nah, ini perhatikan baik-baik aja ya, keterangan soal ini ya. Di sini dikatakan pegawai tetap ya. Gaji tunjangan ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi misalnya kayak gini ya, ini iuran BPJS ya, yang dibayar perusahaan ini sekalipun apa? Nah, dikatakan di sini pegawai tetap itu ternyata dari ada gaji tunjangan. Nah, ini nanti di sini kita dikatakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, berarti yang tadi itu ya ditanggung perusahaan masuk. Ya, ini agak ini juga nih ya. Keuntungan pegawai tetap ya, berasal dari gaji ya, tunjangan, iuran BPJS dibayar perusahaan ya, BP 21 ditanggung perusahaan. Nah, ini juga ini sebenarnya nggak ini juga nih ya. Nanti kita cek aturannya ya. Sebenarnya antara ditanggung perusahaan dengan tunjangan ini tidak semuanya menjadi unsur ini ya, menjadi unsur apa? Karena ini kan logikanya kan masa sudah ditanggung ada tunjangan lagi ya, ada ditanggung ada tunjangan kayak double gitu kan ya. Nah, tapi soal mengatakan telah sesuai nih ya. Ya, nanti ini saya bisa juga diskusikan dengan inilah, dengan tim pengajar ya. Karena memang juga kalau sudah terkait dengan porput ini kita tidak terlalu ini juga ya, mendalami aturannya ya. Karena ini kan istilahnya kan porput ini kan pajaknya orang gitu loh, bukan pajak perusahaan sebenarnya. Kita cuma tugasnya motong gitu. Ya. Hanya kita nyarinya itu ya kayak ini ya. Ini biasa kalau di praktek ini iuran BPJS dibayar perusahaan ya, dengan PP 21 ditanggung perusahaan ini akan kita koreksi ya secara karena dia kita anggap natura gitu kan. Jadi nah khususnya iuran BPJS ini tadi yang saya bilang ya, pengecualian ya, meskipun dia ini ya taxable tapi dia non deductible gitu loh. Karena non deductible-nya dari unsur natura gitu kan. Taxable-nya ya memang dia harus diperhitungkan untuk ngitung 21 gitu ya. Nah, jadi kita fokusnya yang kita lakukan selama ini begitu ya. Sementara kalau tunjangan 21 ya ini yang sesuai dengan prinsip itu ya. Dia juga deductible tapi dia taxable ya. Kalau yang iuran BPJS ini ya, dia taxable tapi dia non deductible ya. Nah, demikian juga PP 21 ini ya, kalau tadi kita sampaikan di atas dia
non taxable dan juga dia non deductible gitu kan. Nah, karena dia nah biasa kita memang ada juga sih pemeriksa yang milih gitu loh ya. Kalau dilakukan ekualisasi dia akan tetap masukkan ini sebagai objek 21 ya. Karena biasa perusahaan itu dia cuma pilih salah satu nih ya, antara tunjangan atau ditanggung perusahaan ya kan. Tidak jarang sih dua-duanya. Karena repot ngitungnya jadinya kan. Oke. Kalau pegawai tidak tetap dikatakan buruh harian dan telah sesuai ya, sesuai dengan ketentuan perpajakan ya. Tadi informasi buruh harian itu tadi ini ya, 5 juta ya. Ya nanti kita lihat aturan PP 21 ya. Nah ini ya. 5 juta sama ya. Nah, penghitungan bukan pegawai ya, ini ingat ya. Kata-kata bukan, tetap, tidak tetap dengan bukan pegawai ini beda-beda ya formula hitung PP 21 ya. Karena ada unsur PTKP dan ada unsur tarif 50% ya. Nanti kalian buka-buka aturannya ya. Tar 50% tarif ya. Nah, ini SPT 23 wajib pajak ya. Nah, ini PPN-nya. Oh, kalau PPN, pajak masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak, PPN impor, oke. PPN impor 200 juta. Berarti nilai impornya berapa nih? Kalau PPN impornya 200 juta, nilai impornya? 2M, Mbak. 2 miliar ya. PIB-nya kemungkinan 2 miliar ya. Sekarang di sini ada pembelian impor nggak nih? Dibedakan nggak di sini? Oh, pembelian impornya lebih besar ternyata ya. 2,2 ya. Masa ada yang nggak dipotong? Sama apa bea cukainya kurang potong nih? Oke ya. Jadi ya kalau yang dilaporkan sekian ya kecenderungannya kita nggak akan menambah ya. Oh, kita anggap loh, ternyata di atas itu harusnya 225 juta nih PPM-nya. Kita nggak akan menambah dengan 25 juta karena sesuai yang dilaporkan saja ya. Itu dulu aturannya pajak masukan yang ditemukan di pemeriksaan ya. Kalau ada buktinya itu tidak diakui. Tapi dengan adanya peraturan cipta kerja ya sepertinya itu dihapus tuh ya. Tapi nanti nggak tahu nanti keterangan soal pada waktu UAS ya akan memperhitungkan nggak nih ya peraturan cipta kerja yang nanti dilihat dari soalnya saja ya. Dan juga nanti saya juga akan tanya ke tim pengajar ya apakah akan mempergunakan cipta kerja ya. Oke, seluruh pajak masukan. Oke, buatlah kertas, nah ini soalnya ya, buatlah kertas kerja dan buatlah KKP yang diperlukan untuk memperhitungkan bunga sampai dengan tanggal apa ini? Jawaban apa ini? Jawaban dibuat. Oke, abaikan aja yang nomor 3 ini ya. Buatlah di soal pembahasan ya. LHP ringkas juga abaikan dulu ya, kita bahas minggu depan. Notit juga kita bahas minggu depan ya. Oke, sekarang ya. Nah ini ya. Tugas kalian ya untuk nilai aktivitas nih ya. Jadi mungkin saya nggak usah bikin kuis, nggak usah bikin apalah ya. Ini PR aja. Saya kasih PR aja ini untuk nilai aktivitas kalian di semester ini ya, supaya kalian nggak terlalu banyak ada kegiatan dari saya ya untuk nanti tugas kelompok atau apapun seperti kemarin. Nah, coba ya kalian buatlah ya kertas kerjanya nih ya. Untuk mengakomodasi ini ya sampai ke PP badan ya. Ya. Dan kalau
kalau sampai ada outputnya, sampai ada yang mau buat ya, nah ini nanti akan ada nilai plus lah ya. Untuk PR ini ya, PR ya, jadi nanti buat aja kertas kerjanya semampu kalian saja, gitu ya. Apa yang sudah bisa kalian mengerti, ini sebenarnya kan sesuatu yang sudah kalian ini sebenarnya pelajari ya pada waktu belajar akuntansi pajak gitu kan, PPh Badan apa segala macam, ini sebenarnya mengarah ke situ ya. Jadi ini PR saya, PR-nya seperti itu. Nanti kertas kerjanya ambil dari ini ya, dari LMS itu kan, format kertas kerjanya ya. Nanti B1 diisi apa, B2 ya. Ya, kalau kalian perlu contoh itu ada di ini ya. Apa? Nah, ini ada di lampiran SE08 ini ya. Ini kalian coba deh kalian cari nanti, kalau enggak nanti ini saya kasih aja, saya kasih lewat Kevin ya. Ini contoh yang sudah jadi nih ya. Ya, kertas kerja yang sudah jadi ya, dengan meskipun di sini nggak ada contoh, nggak ada soalnya ya, langsung angka-angka saja ya, tapi untuk ini saja, format saja ya. Ya, sementara nanti KKP yang masih kosong ya, kalian ambil di anu ya, di LMS ya. Oke ya, ada pertanyaan? Jadi sebisa mungkin saja ya nanti. Jadi ini merupakan nilai aktivitas dan saya tidak akan buat lagi ya kuis atau PR atau apa lagi, ini saja nilai aktivitas kalian nanti akan digabungkan dengan yang dari sebelum UTS kemarin ya, untuk jadi nilai aktivitas akhir ya. Itu nilainya 40% ya. Terdiri dari kehadiran 10%, sikap berapa persen tuh, lalu kuis, PR, sisanya gitu ya. Oke ya, jadi kerjakan saja nanti dikumpulkan sebelum ini ya, sebelum pertemuan minggu depan sih, kalau bisa sih Jumat ya. Jadi di email aja ya, di email seperti kemarin Kevin usulnya dikumpulkan dulu ke Kevin, baru di email ya, supaya bisa jadi satu file gitu kan. Dan di PDF kan ya, di PDF kan saja ya. Kalau meskipun mungkin nanti kalian bentuknya Excel ya, tapi di PDF kan saja. Jadi terserah kalian ya gimana ya nanti, bagaimana membuatnya ya, apa PDF itu nanti B1 sendiri, B2 sendiri ya. Intinya sampai ada inilah perhitungan pajak terutang lah ya, sesuai dengan soal ini ya, yang tadi itu ya. Apa? Nah ini ya, soalnya kan apa nih soalnya nih? Buatlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya. Berarti ini nanti buat aja rekonsiliasi fiskal, apakah koreksi omset, koreksi fiskal positif, negatif gitu kan. Buatlah KKP yang diperlukan untuk memperhitungkan bunga. Oke lah, mungkin berarti ini aja nih ya. Ini kayaknya belum sampai ngitung pajak nih ya. Berarti ini aja deh ya. Tapi minimal kan nanti di KKP-nya kan sudah ada, sudah ngitung sendiri dia kan ya. Kalau sudah koreksi fiskal berapa itu kan nanti kan PKP-nya berapa gitu kan. Penghasilan brutonya jadi berapa gitu kan. Ya kalian, saya percayalah kalian sudah bisa memahami apa yang saya maksudkan. Oke, ada pertanyaan? Ingat ya, ini PR-nya ya. Nanti dikerjakan dan dikirim dalam bentuk PDF ya. Nanti saya akan nilai berdasarkan bagaimana wawasan kalian mengerjakan ini gitu ya. Seperti kemarin waktu saya meriksa UTS, saya bisa lihat, wah ternyata ini si ini nih bisa berwawasan banget ya, bisa kok inilah ya, sudah ngerti sekali gitu loh, yang mengerjakannya dengan baik dan seterusnya ya. Itu ternyata udah bisa kelihatan lah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Ini foto-foto ya, Kevin, tolong diambilkan juga ya. Foto untuk ini apa nih? Dada aja, dada ya. Ya. Oke, 1, 2, 3 ya untuk screen. Oke.
Ya, terima kasih. Kevin juga udah ambil ya. Nanti dikirim saya dalam bentuk JPEG, Vin ya, yang di bawah 300 kilobyte kayaknya itu. Oke. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Oke, selamat weekend. Yuk, salam sehat. Terima kasih banyak Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke.